Kerusakan pada ginjal tidak bisa diperbaiki. Dokter hanya bisa menghentikan proses kerusakan ginjal, tapi tidak bisa membuat ginjal yang sudah rusak menjadi normal kembali. Oleh karena itu, mendeteksi adanya kerusakan pada ginjal sedini mungkin sangat penting agar proses kerusakan bisa segera dihentikan. Sayangnya, gejala gangguan fungsi ginjal baru muncul ketika prosesnya sudah berlangsung pada tingkat yang lanjut. Namun masih ada untungnya. Ada satu metode pengukuran fungsi ginjal yang bisa dipakai sebagai tanda atau peringatan dini adanya kerusakan ginjal. Metode tersebut dikenal sebagai laju filtrasi glomerulus atau glomerulus filtration rate (GFR) atau LFG kalau bahasa Indonesia, laju filtrasi glomerulus. Apa itu laju filtrasi glomerulus dan bagaimana mengukurnya? Simak video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kami akan mempublikasikan video tentang kesehatan dan psikologi 2 kali seminggu. Bagi yang belum subscribe, silakan klik subscribe dan tanda lonceng yang ada di sampingnya. Klik like dan berikan komentar, serta bagikan video ini kepada teman-teman yang lain. Terima kasih. Mengenal fungsi ginjal. Sebelum membahas tentang tanda awal kerusakan fungsi ginjal, kita perlu terlebih dahulu tahu tentang fungsi ginjal yang normal. Fungsi ginjal dalam tubuh amat penting. Ginjal setiap harinya menyaring sekitar 200 liter darah. Selain menyaring darah, konverter vitamin D dalam tubuh dan mengatur keseimbangan asam basa tubuh. Ginjal memiliki fungsi lainnya yaitu 1. Menyaring dan membuang limbah. Fungsi ginjal salah satunya adalah membuang racun, kadar garam yang berlebihan, dan urea atau limbah mengandung nitrogen hasil dari metabolisme protein. Dengan terbentuknya urea tersebut, maka darah akan mengalirkan urea tersebut melalui ginjal untuk dibuang. Tanpa organ ini, limbah dan racun akan menumpuk dalam darah. 2. Mengendalikan keseimbangan air. Salah satu fungsi ginjal lainnya adalah mengendalikan dan memantau keseimbangan air dalam tubuh. Melalui organ ini, seluruh jaringan tubuh dipastikan menerima air agar dapat bekerja dengan baik. Ginjal akan bereaksi terhadap perubahan kadar air dalam tubuh. Ginjal akan menahan air, bukan membuangnya ketika tubuh sedang mengalami dehidrasi atau kekurangan air. 3. Mengatur sel darah merah. Selain 2 hal di atas, fungsi ginjal lainnya yaitu mengatur sel darah merah dalam tubuh. Oksigen adalah unsur penting dalam peredaran darah, dan ketika tubuh tidak mendapatkan cukup oksigen, maka ginjal akan mengeluarkan hormon eritropoietin. Hormon eritropoietin berfungsi untuk merangsang produksi sel darah merah lebih banyak yang berguna untuk membawa oksigen. Jika sel darah merah atau kadar oksigen sudah normal, hormon tersebut akan berhenti diproduksi oleh ginjal. 4. Mengatur tekanan darah dan kadar garam. Mengatur tekanan darah dan kadar garam dalam darah juga merupakan fungsi ginjal yang tidak kalah penting. Ginjal akan memproduksi enzim sebagai prosesnya. Ketika menyaring darah, aliran dan tekanan darah yang stabil dibutuhkan oleh ginjal. Laju filtrasi glomerulus atau glomerulus filtration rate (GFR). Laju filtrasi glomerulus adalah ukuran seberapa baik ginjal Anda bekerja untuk membersihkan darah Anda. Sama seperti tekanan darah dan kadar kolesterol Anda,
merupakan faktor penting dalam mengetahui risiko penyakit jantung. GFR Anda penting untuk mengetahui kerusakan ginjal atau adanya penyakit ginjal kronis. Glomerular filtration rate disebut juga sebagai laju filtrasi glomerulus. Laju filtrasi glomerulus adalah rata-rata kecepatan volume cairan yang difiltrasi di glomerulus ginjal. GFR atau LFG dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai derajat fungsi ginjal dan gangguan yang terjadi pada ginjal. Terdapat berbagai macam teknik untuk menghitung laju GFR atau LFG dari seseorang. Yang paling mudah adalah dengan menggunakan kalkulator GFR yang tersedia dan dapat diakses secara online. Saya sudah coba mencari di Indonesia, ternyata kalkulator GFR online belum ada. Berikut ini adalah situs dari Amerika, silahkan dibaca di tulisan ini. Jadi itu alamat situsnya dari National Kidney Foundation Amerika Serikat. Namun bila kesulitan memakai kalkulator IGFR, silahkan hitung sendiri secara manual dengan metode berikut ini. Untuk menghitung GFR diperlukan nilai kadar kreatinin darah, kadang juga pemeriksaan serum sistatin C, yang bisa didapatkan dengan pemeriksaan laboratorium darah. Dengan mengetahui LFG atau GFR, maka penurunan fungsi ginjal dapat diketahui ketika pemeriksaan di tingkat pratama dilakukan dan tidak perlu menunggu keputusan dari dokter spesialis. Menghitung laju GFR dapat dilakukan secara manual sebagai berikut. Rumusnya ada, jadi GFR laki-laki dalam kurung 140 dikurangi umur kali berat badan dalam kilogram dibagi 72 kali serum kreatinin. Bisa dilihat di rumus di video ini. GFR perempuan 140 dikurangi umur kali kilogram berat badan dan kali 0,85 dibagi dengan 72 kali serum kreatinin. Cara penghitungan di atas relatif lebih mudah, namun ada juga beberapa cara lain untuk menghitung laju GFR. Laju GFR dapat menentukan derajat gagal ginjal yang diderita seseorang. Gagal ginjal dibagi dua, yaitu akut dan kronik. Gagal ginjal akut terjadi secara tiba-tiba yang seringkali disebabkan dan dipicu oleh beberapa faktor, misalnya kelainan dasar penyakit yang diderita, dehidrasi, dan lain-lain. Sedangkan gagal ginjal kronik merupakan penurunan fungsi dan struktur ginjal yang terjadi secara perlahan, yaitu minimal 3 bulan. National Kidney Foundation telah membagi beberapa jenis gagal ginjal berdasarkan nilai GFR-nya, yaitu normal bila nilai GFR di atas 90. Stadium 1 terindikasi adanya kerusakan ginjal dengan nilai GFR normal atau di atas 90. Stage 2 penurunan fungsi ginjal dengan GFR 60 sampai 89. Stage 3 penurunan fungsi ginjal dengan GFR antara 30 sampai 59. Penurunan tingkat lanjut ini seringkali ditemui gejala anemia dan gangguan pada tulang akibat kerusakan ginjal. Stage 4 penurunan derajat berat dengan GFR antara 15 sampai 29. Upaya pengobatan untuk mengurangi risiko komplikasi dan pencegahan ke arah kegagalan ginjal. Stage 5 atau kegagalan ginjal. Ginjal telah tidak mampu lagi menjalankan fungsinya dengan nilai GFR di bawah 15. Penanganan yang sesuai adalah transplantasi atau hemodialisis rutin. Tanda dan gejala gangguan fungsi ginjal kronis. Tanda dan gejala penyakit ginjal kronis berkembang dari waktu ke waktu jika kerusakan ginjal berlangsung lambat.
Hilangnya fungsi ginjal dapat menyebabkan penumpukan cairan atau limbah tubuh atau masalah elektrolit. Tergantung pada seberapa parahnya, hilangnya fungsi ginjal dapat menyebabkan mual, muntah, kehilangan selera makan, kelelahan dan kelemahan, masalah tidur, buang air kecil lebih sering atau kurang, ketajaman mental menurun, kram otot, pembekakan di kaki dan pergelangan kaki, kulit kering dan gatal, tekanan darah tinggi atau hipertensi yang sulit dikendalikan, sesak napas jika cairan menumpuk di paru-paru, nyeri dada jika cairan menumpuk di sekitar lapisan jantung. Tanda dan gejala penyakit ginjal seringkali tidak spesifik. Ini berarti gejala tersebut juga dapat disebabkan oleh penyakit lain. Karena ginjal Anda mampu menebus fungsi yang hilang, gejala mungkin tidak akan muncul sampai pada terjadinya kerusakan permanen. Demikian pembahasan tentang tanda awal gangguan fungsi ginjal. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video berikutnya.